Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat proses normalisasi database dari kasus truk pembayaran medical check up. Pertama, kita buat dulu bentuk tidak normal atau anormalis dari data truk pembayaran medical check up. Dari bentuk tidak normal ini, bentuklah normalisasi pertama, yaitu dengan aturan setiap atribut harus bernilai tunggal, tidak boleh multi value. Jadi seperti inilah bentuk dari first normal form atau normalisasi pertama. Selanjutnya ke bentuk normalisasi kedua. Pada normalisasi kedua, ialah harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu memenuhi kriteria dari normalisasi pertama, lalu pastikan semua atribut non-UID itu bergantung kepada primary key dan pisah tabel berdasarkan primary key-nya. Yang pertama, kita buat tabel pasien. Lalu laboratorium. Atributnya yaitu ada ID lab dan pemeriksa. Lalu tabel yang ketiga yaitu transaksi. Atributnya ada ID transaksi, lalu check up, tanggal, dan tarif. Lalu tabel yang terakhir yaitu kasir. Atributnya ada ID kasir dan nama kasir. Oke, kita lanjut ke bentuk normalisasi ketiga. Bentuk normalisasi ketiga mempunyai syarat. Jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung kepada primary key tetapi bergantung kepada atribut non-UID lainnya, maka atribut tersebut harus dipisah ke tabel yang baru. Contohnya di sini yaitu atribut tarif. Atribut tarif tersebut tidak bergantung kepada primary key ID transaksi, tetapi atribut tarif bergantung kepada atribut non-UID check up. Hal ini dinamakan ketergantungan transitif. Untuk memenuhi bentuk normalisasi ketiga, maka tabel transaksi harus dipecah lagi menjadi dua tabel, yaitu tabel transaksi detail dan tabel check up detail.
ini transaksi detail. Lalu kita buat lagi, yaitu tabel check up detail. Pada tabel check up detail, kita perlu menambah satu atribut lagi, yaitu ID check up. ID tabel check up ini berfungsi untuk primary key-nya. Lalu pada tabel transaksi detail, kita juga perlu menambah satu atribut lagi, yaitu ID checkup. ID checkup di sini berfungsi untuk foreign key-nya. Jadi seperti inilah bentuk normalisasi ketiga. Lalu kita buat ERD tentang struk pembayaran medical check up di SQL Data Modeler. Kita buat entitas yang pertama, yaitu pasien. Atribut yang pertama itu ID MCU. Kita pilih logical, sort type-nya itu varchar, size-nya 5. Ini merupakan primary UID dari entitas pasien. Lalu atribut yang kedua yaitu nama pasien. Pilih logical, lalu varchar, size-nya 25. Kita pilih yang mandatory, apply. Oke. Lanjut ke entitas yang kedua, yaitu check up detail. Atribut yang pertamanya itu ID check up. Sort step-nya kita pilih varchar, size-nya ada 2. Ini merupakan primary UID dari entitas check up detail. Lanjut ke atribut yang kedua. Kita pilih logical, varchar, lalu size-nya 25. Ini kita pilih mandatory. Lanjut ke atribut yang ketiga, yaitu tarif atau harga. Logical, sort step-nya kita pilih varchar. Itu kita bikin 20 dan pilih yang mandatory. Oke. Selanjutnya entitas yang ketiga, yaitu laboratorium. Atributnya yaitu ID labor. Sort step-nya kita pilih varchar. Size-nya 5.
Ini merupakan primary UID entitas laboratorium. Lanjut ke atribut yang kedua, yaitu pemeriksa. Size-nya itu 25. Ini kita pilih mandatory, lalu oke. Lalu entitas yang keempat itu transaksi. Atribut pertamanya yaitu ID transaksi. Kita pilih logical, varchar, size-nya 4, dan primary UID. Lanjut ke atribut yang kedua, yaitu tanggal. Kita pilih date dan mandatory. Lanjut ke yang atribut ketiga, yaitu ID check out. Oke. Entitas yang terakhir yaitu kasir. Atribut yang pertama yaitu ID kasir. Logical, kita pilih varchar, size-nya 3, dan ini primary ID-nya. Lanjut ke atribut yang kedua, yaitu nama kasir. Kita pilih logical, varchar, size-nya 25. Ini kita pilih mandatory dan oke. Setelah selesai membuat semua entitasnya, kita lanjut membuat relasinya. Relasi dari pasien ke check up detail yaitu one to many. Ini pasien boleh melakukan banyak pemeriksaan, dan satu atau lebih pemeriksaan itu dapat dilakukan atau harus dilakukan oleh satu pasien. Lanjut ke relasi check up di laboratorium ke check up detail. Satu laboratorium boleh melakukan satu atau lebih pemeriksaan, dan sementara itu satu atau lebih pemeriksaan harus atau dapat dilakukan oleh satu laboratorium. Selanjutnya relasi pasien ke transaksi. Satu pasien boleh melakukan satu atau banyak transaksi, sementara itu satu atau banyak transaksi itu harus dilakukan oleh satu pasien. Lanjut ke relasi kasir ke transaksi, itu one to many. Satu kasir itu boleh melayani satu atau banyak transaksi, sementara itu satu atau banyak transaksi harus dilakukan oleh satu kasir. Setelah kita buat tabel relasinya, kita generate untuk ke model fisikalnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.